Bagaimana hukumnya jual beli online? Halal nggak ya? Haram nggak ya? Ya Pak ya. Karena ternyata juga banyak yang bilang nyari yang haram aja susah Pak Ustadz, apalagi yang halal ya Pak ya. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Akbar, yang pada kesempatan kali ini saya mengawali kajian dengan berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga jamaah sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa selalu lindungi kita dari mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahan untuk kehidupan kita, sehingga kehidupan kita penuh dengan kebaikan sampai nanti meninggal. Semoga semua dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Tentu kita tahu usia itu tak penting panjang atau pendeknya. Orang selalu berdoa semoga panjang umur ya Pak ya. Apalagi waktu ulang tahun kan biasanya ditepuk tanganin, panjang umurnya kan gitu ya Pak ya. Tapi panjang umur doang itu harus dibarengi dengan yang pertama sehat, yang kedua ketakwaan. Panjang doang nggak sehat, ngerepotin anak istri ya Pak ya. Ada orang usianya 70 80 tapi sudah 10 tahun di atas ranjang. Anaknya Pak itu doanya, ya Allah kapan bapakku mati ya Pak ya. Makanya jangan cuma panjang doang ya, tapi sehat. Tapi juga jangan cuma panjang dan sehat doang, itu nanti jadi tua-tua keladi kan gitu ya Pak ya. Karena orang itu Pak semakin usianya naik, di dalam surat Yasin kan disebutkan waman nu'ammirhu nunakishu fil kholqi. Siapa yang diberi usia panjang, semakin lama itu semakin dibalik seperti anak kecil. Plus juga seperti anak kecil tidak cuma dalam kekuatannya, anak kecil nggak bisa apa-apa, plus juga dalam beberapa sikapnya. Makanya kalau ada orang tua kok suka ngeyelan ya Pak ya, orang tua 70 tahun ngeyelan, dikasih tahu nggak mau, itu ya dulu anak kecilnya kayak gitu. Ini yang kita doakan buat diri kita, buat istri kita, buat keluarga kita. Karena hari ini Pak, senjata paling ampuh kita ya selain masker ya Pak ya, jaga jarak ya, 3M ya Pak ya. Kita juga selalu berdoa karena kita yakin ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu ini silah itu ya bisa pertahanan, bisa senjata seorang mukmin. Karena kita tahu Pak, orang yang ketat menjalankan protokol kesehatan itu juga banyak yang positif ya Pak ya. Ada juga yang nggak pernah ngurusin tentang protokol-protokolan, ya sehat-sehat aja ya Pak ya. Makanya ini di Al-Husna beberapa orang juga ada yang positif tapi alhamdulillah sudah sehat ya. Nah, Baitul Hakim juga sama, nggak tahu sini ada sama atau tidak, ada juga ya Pak ya. Makanya saya doakan semoga jamaah sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat,
Kita juga berdoa semoga kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita semua dalam keadaan sehat. Karena ternyata kiai, ustadz, ulama yang meninggal ternyata sudah ratusan ya Pak ya. Makanya ini juga menjadi perhatian kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hari ini insya Allah tema kita berkaitan dengan fikih muamalah yang kita sebut dengan fikih jual beli tapi sifatnya online. Nah ini hari ini ya Pak ya. Karena hari ini orang banyak jual beli online. Nggak cuma jual beli yang online, sekarang hampir banyak online. Anak sekolah sekarang online semua ya Pak ya. Ngaji aja online ya. Sekarang Al-Akbar itu terkenal loh Pak loh. Dimana-mana itu kalau malam hari Sabtu, hari Minggu subuh itu ternyata jamaahnya mana-mana ya. Saya kemana itu ketemu Pak Ustadz ngaji subuh di Al-Akbar loh. Kok tahu gitu? Saya kajian rutin di sono. Padahal bukan orang sini dan kenalnya setelah online ya Pak ya. Makanya Al-Akbar ini terkenal gara-gara ngajinya online ya Pak ya. Alhamdulillah ini sampai hari ini juga ada nikah online ada Pak ya. Anaknya nanti di-download nanti Pak ya. Nikahnya online. Emang boleh Pak Ustadz? Ini jadi perdebatan. Hari Jumat Pak ada juga yang ngadain Jumatan online ya Pak ya. Nggak tahu ini Jumatan online gimana. Apa kita Jumatan imamnya di Masjidil Haram kan nggak bisa, sono baru zuhur, sini kan sudah jam 4 ya Pak ya. Hari ini semuanya banyak yang online, termasuk jual beli Pak, termasuk ngaji dan lain sebagainya. Yang mana kita akan bahas tentang boleh dan tidaknya jual beli online. Karena kalau ditanya bagaimana hukumnya jual beli online, lagi-lagi dalam fikih muamalah kita tidak hukumi boleh dan tidaknya suatu hukum gara-gara nama ya Pak ya. Kalau disebut nikah online boleh nggak Pak Ustadz? Nggak boleh. Boleh ya, nanti dulu maksudnya nikah online itu bagaimana ya Pak ya. Nah ini yang dibahas. Jumatan online boleh nggak? Lah maksudnya bagaimana? Kita tidak menghukumi gara-gara nama. Ya, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Setidaknya saya mulai dulu dari hadis riwayat Imam Bukhari. Ini mengawali kita dalam kajian fikih muamalah. Kita selalu harus ingat hadis ini, di mana Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat yang sahih, layak tiyanna akan datang suatu zaman alan nasi, zamanun terhadap manusia suatu era, suatu masa ya, la yubalil mar'u, orang tidak peduli, la yubali itu tidak peduli, al mar'u itu orang, bima akhodal mala, dengan cara apa dia mendapatkan harta, amin halalin, apakah dari halal, amin haramin, apakah dari haram. Akan datang suatu masa orang nggak peduli lagi hartanya halal atau haram. Makanya kalau hari ini kita masih membahas tentang fikih halal haram harta, insya Allah zaman itu, zaman yang disebutkan oleh Nabi, insya Allah belum datang. Karena kita masih peduli halal enggak ya, haram enggak ya, ya Pak ya. Karena ternyata juga banyak yang bilang nyari yang haram aja susah Pak Ustadz, apalagi yang halal ya Pak ya. Enggak, halal sama haram gampangan halal apa haram? Gampangan halal Pak. Orang itu Pak nyari barang haram itu harus bisa nahan batuk Pak. Jadi Bapak kalau ngaji batuk sih paling cuma yang lain bilang kamu batuk nanti dulu gitu Pak. Tapi kalau orang itu kok maling, kok lagi batuk, itu nggak bisa ya Pak ya. Lagi jam 3 ada batuk-batuk, ditanya siapa, maling atau bukan? Bukan atau maling ya Pak ya. Maling itu nggak boleh batuk ya Pak ya. Kenapa? Ya karena kalau batuk, wah nanti berarti dia ketahuan
Copet itu Pak, itu harus bisa juara lari. Kalau ketahuan ya Pak ya, ada copet ketahuan, itu larinya harus nomor 1 Pak. Kalau sampai nggak bisa nomor 1 akan ketangkep orang, wah itu urusannya nyawa kan gitu Pak ya. Berarti nyari yang halal dan yang haram, mudahan yang halal kan gitu ya. Ya, yang haram itu susah. Makanan yang halal dan haram Pak itu Pak, itu mahalan yang haram ya Pak ya. Bapak tahu red label ya Pak ya, black label. Itu kalau orang mabuk, yang mabuknya itu nggak kaleng-kaleng Pak ya, nggak cuma modal lem iPhone, itu mahal ya. Mabuk kok cuma lem iPhone sih murah ya Pak ya. Tapi kalau mabuknya yang mabuknya itu kelas elit itu mahal. Nyari yang haram aja mahal ya. Orang itu kalau zina Pak kok bayar itu mahal ya Pak ya. Tapi kalau bapak nikah halal itu bisa modal seperangkat alat sholat dibayar tunai ya Pak ya. Nah, makanya orang nikah itu orang Indonesia murah kan gitu ya. Makanya ini kalau sudah sampai suatu zaman orang nggak peduli lagi halal atau haram, itu yang disebut Nabi nanti akhir zaman. Dan alhamdulillah Pak, saya kemarin itu awal tahun itu diundang sama calon mantan karyawan. Jadi masih calon. Jadi ada perusahaan telekomunikasi nasional, ada beberapa karyawan yang dirumahkan karena usianya 50 ke atas, itu kan nggak boleh ngantor ya Pak ya. Tapi sama perusahaan daripada masih ngantor, mending kalau pensiun dini gimana, disiapkan duit, karena perusahaan telekomunikasi sama sekali tidak terdampak pandemi, bahkan malah duitnya lebih banyak. Karena dulu bapak nih beli pulsa cuma 50.000, sekarang 150.000 ya Pak ya. Nah, yang 50 tahun ke atas itu suruh di rumah, kalau mau suruh pensiun mereka begini, Pak Ustadz kita dulu karyawan, kita pengen usaha, ada 10 orang Pak, nggak banyak-banyak, kita pengen bagaimana ilmunya usaha yang halal, investasi yang halal itu apa saja, dia list nih. 1 reksadana, yang kedua obligasi, saham ya Pak ya. Terus yang lain-lain itu yang modern itu bagaimana hukumnya. Saya mikir alhamdulillah masih ada orang nanya ya Pak ya. Karena orang kalau hari ini kadang-kadang itu nggak mikir tentang halal haramnya, tapi untung berapanya ya. Saya pernah ngaji tentang yuk kita ganti bank konvensional, pembiayaan yang sifatnya konvensional kita ganti kepada yang syariah. Ada jamaah Pak Ustadz, saya dulu kredit rumah pakai konvensional, itu jelas Pak Ustadz, duitnya jelas, berapanya jelas. Giliran ganti ke syariah ternyata Pak lebih Yahudi daripada Yahudi. Ya protes ke saya nggak tahu. Ini kan kadang-kadang Pak ya, antara fatwa dengan produk itu nggak selalu sinkron kan gitu ya. Tapi setidaknya ini usaha kita untuk apa? Yang pertama, Nabi menyebutkan akhir zaman akan tidak peduli lagi halal atau haram. Yang kedua, kita untuk diri kita sendiri. Kalau hari ini Pak, harta halal haram Pak ya, ditaruh di dompet itu nggak bunyi Pak. Nggak ada yang Bapak nih masuk masjid kok bawa duit haram, itu nggak ada yang bunyi, metal detektornya itu haram, detektornya itu nggak bunyi ya Pak ya. Bapak masuk nih ngasih duit ke kotak amal, itu ketika masukin 100.000 kok haram, itu nggak ada yang protes ya Pak ya, nggak ada. Tapi kalau Bapak mau masuk surga itu hanya sesuatu yang halal saja yang boleh. Kok ada barang haram kok nempel tubuh kita suruh masuk halal detektor ya Pak ya. Nanti kalau sebelum masuk surga itu, kalau Bapak pernah naik pesawat itu ke bandara kan ada metal detektor ya. Kalau di gespernya ada logamnya itu bunyi. Kemudian kalau nanti jamnya ada logamnya bunyi. Sebelum masuk surga itu Pak untuk yang halal-halal saja atau yang haram tapi sudah taubat. Kalau ternyata masih ada yang haram, sebelum masuk itu ketika masuk kok bunyi wah ini haram nih apa nih gitu ya. Ternyata kalau sudah masuk ke perut Pak, ya malaikatnya cuma bilang ini nggak boleh masuk ke sini, mohon maaf harus dilepas dulu. Kalau gesper Pak gampang ya Pak ya, dilepas. Tapi kalau Bapak pakai ring jantung Pak ya, kok di dalam tubuh kita kok bunyi, wah ini susah ngelepasnya. Ya makanya kalau yang banyak dan yang sedikit itu beda. Kalau yang sedikit itu dipotong ya Pak ya. Kalau yang banyak ya mau tidak mau dibakar ya.
Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ayyuma lahmin nabata ayyuma abdin nabata lahmuhu min haramin fannaru aula bihi. Setiap hamba yang dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama terhadap itu bisa kepada hamba itu atau kepada daging yang tumbuh terhadap sesuatu yang haram. Makanya sebelum kita meninggal, semoga kita diberi kesempatan oleh Allah, kalau memang ada yang haram yang masuk ke tubuh kita, semoga kita diberi kesempatan untuk bisa bertaubat, ya Pak ya. Karena sejahat-jahatnya orang, sedosa-dosanya orang selama belum meninggal masih ada kemungkinan untuk taubat. Dan sebaik-baiknya orang sebelum meninggal masih ada kemungkinan untuk su'ul khatimah. Jadi kalau hari ini kita rajin ke masjid, kok kita insya Allah harta kita halal, ingat Pak, belum tentu nanti akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Teman kita kalau lagi banyak dosa, belum tentu nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, ya Pak ya. Makanya kita sama-sama sebelum ada final, sebelum nanti meninggal itu kan finalnya ya, kita masih sama-sama berusaha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini kita akan membahas setidaknya tentang kaidah umum dulu dalam fikih muamalah. Karena fikih muamalah itu Pak, itu sedikit berbeda dengan fikih ibadah. Kalau fikih ibadah, kita kenal ibadah itu ada yang sifatnya mahdhah, ada yang sifatnya murni, yang dari zaman Nabi sampai hari ini itu tidak berubah secara umum. Contoh gerakan sholat, contoh bacaan sholat itu tidak berubah. Meskipun dalam ibadah mahdhah nanti ada sisi yang bisa berubah di setiap zamannya. Dulu misalnya ya Pak ya, bisa berubah gara-gara zaman, gara-gara keadaan. Itu yang sifatnya ibadah mahdhah saja itu kadang-kadang bisa berubah ya. Tapi kalau fikih muamalah ya, ini kaidahnya yang pertama Pak, asal dari muamalah itu boleh ya Pak ya, kecuali yang tidak boleh. Kaidahnya misalnya nih, pernyataan dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Qawaid An-Nuraniyah Al-Fiqhiyah, belum menyebutkan al-aslu fil uqudi wasyurut, asal dari akad-akad dan syarat-syarat, term and condition ya Pak ya. Hari ini asal dari akad dan syarat dalam suatu akad itu al-jawazu was-sihhatu. Jawaz itu artinya boleh, sah dan boleh. Asal dari akad dan syarat itu sah dan boleh, atau boleh dan sah. Wala yahrumu minha, dan tidak haram, waya betulu, dan tidak batal. Ini dua Pak, haram dan batal dalam muamalah itu bisa sama bisa beda ya. Nanti saya akan coba jelaskan antara halal dan haram, kemudian boleh dan sah, kemudian batal dan haram. Wala yahrumu minha wa yabtulu illa madalla syar'a la tahrimi wa ibtalihi, kecuali kalau memang syariah menyebutkan ini haram, ini batal. Dalam jual beli, dalam muamalah, haram dan batal itu mirip tapi bisa berbeda. Saya kasih contoh. Kalau jual beli barang yang haram untuk diperjualbelikan, contohnya adalah jual beli khamr, arak, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh ya Pak ya. Berarti jual belinya haram. Atau saya beli, saya jual, itu sama saja. Kalau ada ijab saja tidak ada qabul, berarti baru penawaran, belum terjadi akad. Ada qabul saja tidak ada ijab, berarti juga belum terjadi jual beli ya Pak ya. Tadi saya sampaikan, saya mau jual HP nih, oh iya, ini berarti baru ijab. Termasuk dalam online Pak, ketika kita klik beli itu sebenarnya belum ijab qabul, karena baru ada ijab belum ada qabul ya Pak ya. Bapak kalau akad nikah itu kan ijab qabul ya. Kalau sang wali bilang, kamu saya nikahkan dengan anakku dengan mahar sekian, dibayar tunai, itu namanya ijab.
Ada ijab nggak ada qabul, nikahnya jadi nggak? Nggak. Ada qabul nggak ada ijab, nikahnya juga tidak jadi. Ada ijab nggak ada qabul, tadi saya sudah contohkan. Ada qabul nggak ada ijab, contohnya begini. Ada anak muda Pak, dia tahu nih, ada bapak-bapak tahu ini punya anak cantik ya Pak ya. Pas sholat di sampingnya salaman, terus bilang, Pak saya terima nikahnya anaknya Pak ya, gitu ya. Kira-kira nikahnya jadi nggak? Apaan gitu ya? Wah, kan udah kabul Pak, tinggal bilang iya, itu Pak bisa jadi Pak. Nah, ketika saya terima nikahnya itu kan kabul tuh Pak ya. Kalau nggak ada ijabnya berarti belum akad nikah. Jual beli juga sama. Kalau baru ada penawaran belum ada kabul berarti belum ijab kabul ya Pak ya. Kalau belum ijab kabul itu baru penawaran. Kalau baru penawaran berarti baru calon. Kalau penawaran Pak itu seperti kalau nikah itu baru khitbah, baru lamaran, baru mau dinikahkan. Kalau baru mau dinikahkan berarti sudah halal atau belum? Belum. Kalau belum halal ya berarti barangnya belum berpindah dari penjual ke pembeli, uangnya belum pindah dari pembeli dan ke penjual. Itu namanya ijab qabul. Dan di dalam fikih muamalah Pak, ijab qabul bisa jadi lafadznya beragam, tapi yang dihukumi adalah di belakang dari lafadz itu. Contoh, saya lihat di depan kayaknya ada kalender ya. Kalendernya dijual atau tidak? Enggak gitu ya. Buat jamaah saja. Tapi jamaah kalau yang ngambil kalender dia ngasih 50.000 Pak Ustadz. Oh berarti jual beli ya Pak ya. Karena kalau dikasih kalender ini nggak dijual nih, tapi suruh ngasih 50.000 berarti itu harga dari kalender, berarti jual beli kan gitu Pak ya. Kecuali kalau silahkan infak terserah ya, berarti itu bukan jual beli ya Pak ya. Itu namanya ijab qabul. Yang pertama ijab qabul itu Pak, dalam bab jual beli kadang-kadang memang tidak berupa redaksi. Makanya hari ini Pak kadang-kadang ijab qabul itu terwakili oleh sistem. Baik sistem yang ada barangnya. Contoh, Bapak beli minuman ke vending machine. Vending machine itu yang yang mesin di dalamnya ada minuman-minuman gitu Pak ya, ada tulisan harganya. Bapak ngasih uang 10.000 misalnya, dipencet nomor berapa keluar. Ya, itu kan kita nggak mengadakan ijab qabul kepada mesin itu kan. Hei mesin saya beli ya. Oh iya kan nggak begitu Pak ya. Yang penting kita ngasih duit, kita tahu ada harganya. Oh berarti kita sudah jual beli karena memang jual belinya itu ijab qabulnya itu sudah berupa sistem. Dulu fikihnya namanya bai'ul mu'athah. Jual beli mu'athah itu Pak, Bapak ada barangnya dijual, ditaruh begitu aja, kemudian nggak dikasih orang yang jagain tapi ada harganya. Terus ada orang datang ngasih duit, terus ngambil barang itu namanya jual beli mu'athah. Atau kadang-kadang hari ini orang nyebutnya dengan warung kejujuran ya Pak ya, ada ya Pak ya. Nah, ada gorengan kemudian dikasih 2.000 gitu kan, nanti orangnya bayar ke kotaknya, ini 2.000. Itu kan nggak ada ijab qabulnya tuh Pak tuh. Para ulama menyebutkan kalau memang barangnya dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan kita tahu kalau yang barang itu benar-benar diperjualbelikan, itu hukumnya sah karena akadnya itu secara tidak tertulis sudah ada. Beda dengan misalnya Pak ya, barang itu tidak diperjualbelikan. Misalnya nih, Bapak ada ketika balik ke masjid sendalnya hilang. Terus ada sendal Pak, ini sendal punya siapa ya? Terus kita pakai, kita kasih duit 20.000 ya Pak ya. Nah itu nggak boleh, kenapa? Karena sendal itu tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Ada sepeda di jalan, Bapak ambil begitu kasih duit aja, ya enggak. Kenapa? Karena barang itu tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Kalau tidak dipersiapkan diperjualbelikan nggak boleh, tapi kalau memang sengaja dipersiapkan untuk diperjualbelikan, meskipun tidak ada ijab qabul secara lisan dan tulisan, maka sudah dianggap jual beli. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, adanya orang yang berakad baik penjual maupun pembeli, baik orangnya ada maupun orangnya nggak ada tapi sistemnya ada ya. Kayak kita nih naruh barang di marketplace. Itu sebenarnya Pak akadnya dengan kita sih, meskipun barang itu ada tinggal klik nanti berkurang satu, klik berkurang satu, tinggal begitu aja. Tapi yang penting ada orang yang berjualan dan orang yang membeli.
Kalau yang berjualannya ada, yang membelinya nggak ada, berarti ya nggak laku ya Pak ya. Tapi kalau yang beli ada, yang jual nggak ada, ya berarti nggak ada barang. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, dan ini yang paling penting di dalam jual beli. Kalau yang 1, 2 itu sebenarnya sekedar ini aja sih. Ya pasti ada gitu aja. Yang ketiga itu objek akad. Objek akad itu bisa berupa barangnya maupun uangnya. Jadi yang namanya jual beli berarti ada barang, ada uang ya Pak ya. Meskipun ada di sini, nanti kita harus turunkan lagi syaratnya. Oke, yang pertama begini, barang dan uang itu ada ketika akad. Oke, ada ketika akad. Baik ada barang atau ada izin untuk menjual barang atau ada spesifikasi barang. Oke, uangnya juga sama. Ada uangnya, oke ya, atau ada izin untuk memanfaatkan uangnya, atau ada spesifikasi uang atau spesifikasi harga. Saya kasih contoh. Ini nanti Pak dalam bab jual beli online nanti jadi perdebatan di sini. Ada ketika akad, ya. Kalau kita jual beli dengan orang yang ada di depan kita, itu kalau ada barang ada uang itu jual beli biasa ya Pak ya. Kalau dalam bab jual beli online itu kadang-kadang nggak ada barangnya, tapi ada izin untuk menjual barang. Boleh atau tidak? Nah nanti kita akan bahas. Jadi gini, jual beli itu Pak sah itu kan kalau ada barang ada uang ya Pak ya. Kalau ada barang ada uang itu berarti jual belinya jadi. Oke, saya akan coba sampaikan. Ada ketika akad itu Pak, kita bisa bagi menjadi beberapa model. Yang pertama, barangnya ada saat akad, uangnya ada saat akad. Oh, berarti jual beli biasa, jual beli mutlak namanya. Ya, berarti biasa, jual beli biasa. Ada barang, ada uang, terus deal, begitu aja. Atau kadang-kadang Pak, ya, kalau tadi saya sebutkan ya Pak ya, ini ada barangnya dulu. Kadang-kadang barangnya ada spesifikasinya, uangnya ada spesifikasinya. Itu Pak ternyata Pak belum disebut akad jual beli. Maksudnya apa? Begini, barangnya nanti meskipun ada spesifikasi, uangnya nanti meskipun ada harganya. Itu Pak ternyata dalam syariat itu termasuk jual beli yang dilarang. Namanya bai'ul kali bil kali. Ini nanti Pak, Bapak kalau kadang-kadang nih ya, karena teman sendiri kadang-kadang terjadi hal ini. Contoh begini, Bapak katanya ini ya jual baju. Iya, yaudah saya beli deh ya Pak ya. Terus uangnya kapan? Nanti kalau ada. Meskipun redaksinya jual beli Pak, ketika barangnya belum ada, uangnya belum ada, itu belum akad jual beli. Ya, kalau belum akad jual beli berarti uangnya belum berhak dimiliki oleh penjual, barangnya belum berhak dimiliki oleh pembeli. Karena barangnya belum ada, kemudian uangnya belum ada. Ini namanya bai'ul kali bil kali. Kalaupun ada akad, itu akadnya bukan akad jual beli, tapi baru MOU saja, baru janji mau mengadakan akad jual beli. Contoh, ini dalam kasus yang lain, Bapak rencananya Pak itu punya anak laki-laki, punya teman rencananya punya anak perempuan. Bapak akad nih, saya nikahkan anakku yang laki-laki dengan anakmu yang perempuan. Anaknya mana? Nanti baru mau bikin ya Pak ya. Berarti akad nikahnya sudah jadi atau belum? Belum, baru rencana. Ini Pak, kejadian ini Pak terjadi tidak 1 kali 2 kali, dan biasanya terjadi kepada teman sesama teman. Dan biasanya Pak kalau terjadi pengingkaran di kemudian hari, teman yang aslinya baik itu jadi bermasalah gara-gara ini. Dan dalam syariat itu Pak, itu namanya bai'ul kali bil kali, yaitu dianggap jual beli ketika barangnya nanti, uangnya nanti, berarti belum jual beli ya Pak ya. Kalau belum jual beli berarti konsekuensi hukumnya dari jual beli ya belum pindah. Kalau ternyata di kemudian hari ke orang yang pesan tadi kok mengatakan, wah saya nggak jadi, uangnya nggak ada, aslinya Pak itu boleh-boleh saja. Tapi nanti dicatat
katanya mau beli, janjinya mau beli, tapi kok nggak jadi beli. Setidaknya Pak, kalau sampai sering mengatakan seperti itu, berarti dia termasuk tanda-tanda apa? Munafik, karena janjinya tidak dipenuhi, tapi konsekuensi hukumnya belum pindah. Oke ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada ketika akad itu barangnya ada, uangnya lain waktu, tapi sudah terjadi jual beli. Namanya jual beli apa? Kredit, jual beli utang, ya Pak ya. Tapi jual belinya tetap. Jadi utangnya iya, tapi tetap jual beli. Ya, ini beda dengan hutang saja, beda dengan jual beli hutang. Karena orang kadang-kadang menyamakan antara dua hal ini. Padahal Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kalau barangnya ada, uangnya nanti Pak, ini sebenarnya jual beli tapi hutang, ya Pak ya. Bahasa kita kasbon, nyatet dulu ya. Bapak makan ke warung, nanti deh bayarnya. Oh berarti barangnya sudah, uangnya nanti ya. Tapi uangnya jelas, namanya jual beli hutang. Boleh nggak? Boleh ya Pak ya. Karena memang jual beli nanti boleh. Secara umum juga itu namanya Pak, bahasa Arabnya itu bai'ut taqsid, itu bahasa Arabnya ya. Kemudian ada juga, dan ini kadang-kadang memang dipakai di dalam akad apa namanya jual beli online. Barangnya lain waktu, tapi sudah ada dan sudah jadi. Tapi uangnya itu di depan ketika akad. Ya, jadi barangnya itu belum ada secara barang, tapi baru ada spesifikasi barang, tapi duitnya sudah dibayarkan. Namanya jual beli apa? Jual beli salam. Dan ini Pak, dalam bab jual beli juga termasuk jual beli yang boleh. Maka syarat yang pertama dari adanya akad dalam bab jual beli, yaitu ada ketika akad itu bisa jadi ada barang ya, ada uang. Kadang-kadang ada spesifikasi barang, ada spesifikasi uang, itu belum jual beli. Kalau ada uang kemudian tidak ada barang, itu namanya jual beli salam ya Pak ya. Kalau ada barangnya kok nggak ada uangnya, itu berarti ngutang ya, yang sama-sama boleh ya. Dalam bab jual beli online Pak, kadang-kadang barangnya belum ada karena memang masih, misalnya masih milik orang lain. Boleh nggak jual belinya? Jawabannya, kalau uangnya sudah ditransfer. Bapak misalnya jual beli buku, bukunya kadang-kadang sudah ada ketika ditransfer, berarti jual beli biasa. Atau bukunya belum Bapak miliki, tapi Bapak memiliki izin untuk menjualnya, berarti boleh atau tidak? Boleh, karena memiliki izin untuk menjualnya. Atau barangnya belum ada, tapi spesifikasinya ada, uangnya sudah ditransfer, baru ketika Bapak menerima duit dari transferan, Bapak baru mencari barangnya, boleh nggak Pak? Namanya jual beli apa? Salam ya Pak ya. Makanya jual beli itu Pak, karena ini nanti ada hadis yang oleh beberapa orang, beberapa ulama dianggap termasuk jual beli yang haram, yaitu hadis yang menyebutkan la tabi' ma laisa indaka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, la tabi', jangan kalian menjual ma barang laisa indaka, yang bukan milikmu ya, atau yang belum kalian miliki. Dari hadis ini beberapa ulama di masa hari ini atau beberapa ustadz itu menyebutkan, oh berarti kalau barang belum dimiliki nggak boleh dijual belikan, kan gitu ya. Lah sebenarnya Pak, tidak dimiliki itu beda dengan tidak memiliki barang itu ya. Karena bisa jadi Pak, kita tidak memiliki barang tapi memiliki izin atas barang. Kita tidak memiliki barang tapi memiliki spesifikasi atas barang, itu sama-sama boleh karena termasuk ada ketika akad. Contoh begini, Bapak nggak punya sepeda tapi jual beli sepeda, boleh nggak? Ya, tapi jawabannya sebenarnya tergantung dalam rangka apa jual beli sepeda itu. Kalau ternyata Bapak nih nggak punya sepeda, terus temennya punya sepeda bawa ke masjid, Bapak fotoin, cekrek, terus Bapak jual, boleh nggak Pak? Itu sepedanya siapa? Kan gitu Pak ya. Orang sepeda orang kok dijual, berarti
belum tentu boleh ya. Tapi kalau bapak nih temannya bawa sepeda ke masjid, oh ini sepeda ya saya mau jual ini, berapa? 3 juta deh gitu ya. Ya udah nanti kalau ada yang beli saya jualin ya, siap. Berapapun harganya, ya yang penting kepada saya 3 juta. Bapak fotoin terus dijual 3,5 juta, itu boleh pak? Kenapa? Karena sudah memiliki izin atas barang meskipun bapak belum memiliki barangnya ya pak ya. Ketika ada yang beli 3,5 juta, oh berarti bapak ngambil 500 ribu, boleh nggak? Boleh, karena sama penjualnya dibilang silahkan ambil untung berapapun, yang penting ke saya 3 juta ya pak ya. Beda ketika begini, ini saya jual 3 juta, tapi nanti kalau pelaku kamu saya kasih bonus, saya kasih duit ya pak ya. Itu pak harusnya dijual berapa? 3 juta, karena kita dapatnya bukan dari ngambil untung tapi dari apa? Dari upah dari penjual ya pak ya. Berarti bendanya belum kita miliki tapi kita memiliki izin untuk menjual barang, boleh atau tidak? Boleh. Termasuk ibu-ibu ini juga banyak yang temannya jualan keripik ya pak ya, tolong jualin, oke kita jual, meskipun keripik itu milik orang lain kita jual, boleh. Atau, dan ini yang paling banyak dalam jual beli online, yaitu ada spesifikasi namanya jual beli salam. Jual beli salam itu apa sih? Jual beli salam itu pak, secara bahasa salamun itu sama dengan salafun, yang artinya hutang juga sama. Jadi hutang itu pak dalam bahasa Arab itu bahasanya banyak ya. Kita sudah jam 6 ya? Belum? Oh masih. Yang bener itu atau yang ini sih? Oh bener ini ya. Oke. Nanti sampai jam 6 nanti kita buka sesi tanya jawab ya pak ya. Oke. Ini karena jual beli online itu nanti banyak pak ragamnya, karena online itu cuma wasilah untuk jual beli. Nanti banyak barang yang diperjualbelikan dalam online dan hukumnya bisa jadi beda. Lah, saya ingin membahas tentang jual beli salam dulu. Jual beli salam itu bapak belum memiliki barang tapi dijual, boleh atau tidak? Para ulama menyebutkan kalau yang dijual adalah spesifikasi namanya jual beli salam. Salam itu pak sama artinya dengan salafun, salamun, sama dengan kordon, sama dengan dainun secara bahasa kita, yaitu hutang. Tapi bedanya pak, salam dan salaf itu hutangnya bukan di uangnya tapi di barangnya. Bapak sudah menjual barang, barangnya belum ada, uangnya sudah dipakai dulu, itu namanya jual beli salam. Dan salam itu pak, sen, lam, mem itu pendek semua ya pak ya. Salamun beda dengan salamun. Kalau assalamu itu panjang lamnya, artinya apa? Damai ya, keselamatan. Salam, pak salam berarti pak damai, pak selamat. Tapi kalau pak salam pendek semua, itu artinya pak hutang ya pak ya. Jadi kalau pak salam suka ngutang itu bisa jadi lamnya pendek ya pak ya. Makanya panjang pendek di dalam bahasa Arab itu berpengaruh ya. Pak Jamal itu pak ganteng, tapi kalau pak Jamalun artinya apa? Onta ya pak ya. Meskipun di Indonesia panjang pendek itu nggak berpengaruh, tapi di dalam bahasa Arab makanya kalau baca Quran harus tartil, itu karena apa namanya beberapa redaksi panjang pendek itu mempengaruhi. Jual beli salam itu diperbolehkan oleh Nabi, yang mana kasus di zaman dulu pak, zaman dulu ini kasusnya ya, nanti kita samakan dengan hari ini, dan biasanya jual beli online itu ada yang memakai jual beli salam. Kasus di zaman dulu, orang Madinah itu jualan kurma ya. Kurma itu berbuahnya setahun sekali, padahal orang makan setiap hari. Maka mereka pak, orang Madinah itu dulu juga ada sistem ijon juga ya. Sistem ijon tuh 1 hektar nih saya jual berapa? 5 juta misalnya begitu. Mau nanti panennya hasilnya 10 juta, 15 juta, atau malah tidak panen, yang penting 5 juta 1 hektar. Itu ternyata jual beli yang terlarang, karena yang dijual adalah kemungkinan rugi dan untung bagi penjual maupun pembeli. Kalau ternyata harganya 5 juta nanti panennya dapat 20 juta, itu petaninya nangis ya pak ya. Tapi kalau ternyata dibeli 5 juta ternyata nggak panen gara-gara kebanjiran misalnya,
oh berarti penjualnya yang rugi. Ya, ini nggak boleh karena ijon itu ada ketidakjelasan di dalam benda yang diperjualbelikan. Tapi Pak, ketika tidak boleh, Nabi memberikan solusi. Solusinya bagaimana? Kalau mau begitu, yang dijual adalah spesifikasinya. Kalian juallah ya fikailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Kalian juallah kurma kalian dengan spesifikasi kualitas yang jelas, kuantitas yang jelas, dengan harga yang jelas, kapan diserahkannya juga jelas. Jadi 1 hektar itu Pak yang dijual bukan kemungkinannya, tapi spesifikasinya. Ini 1 hektar itu biasanya 1 kintal. Saya jual deh 1 kintal 5 juta. Berarti yang dijual ini kan jelas, ini kurma model apa, sekintalnya jelas, nanti diserahkannya ketika panen juga jelas. Dan ternyata Pak ketika panen kok hasilnya 2 kuintal. Yang sekintal milik siapa? Milik petani. Ya Pak ya. Tapi kalau ternyata kok panennya kok di bawah dari yang dibeli, petaninya bisa nyari ke tempat lain dengan spesifikasi yang sama ya Pak ya. Nanti baru diserahkan. Kalau ternyata kok tidak mau ya berarti uangnya dikembalikan. Berarti yang dibeli jelas, yang dijual jelas dengan uang yang jelas dan harganya jelas ya, dan tidak ada yang terzalimi karena kedua antara petani dan penjual itu saling ridho terhadap harga itu ya. Hari ini Pak bisa jadi kita pakai jual beli salam ketika menjual suatu produk. Bapak nih misalnya jual beli laptop, saya pengen beli laptop Pak Ustadz. Oh yaudah yang seperti apa, yang seperti ini, berapa harganya? 5 juta. Ini Pak Ustadz duitnya. Terus kita baru ke toko, ada laptop begini nggak? Oh, ada, harganya sekian. Ya udah, berarti jual belinya namanya jual beli apa? Salam. Karena yang dijual adalah spesifikasi ya. Dan ibu-ibu itu juga banyak yang mempraktekannya. Contohnya apa? Bagi yang ikut MLM itu kadang-kadang kan MLM nggak selalu MLM yang jelek ya. MLM misalnya ya apa namanya Tupperware, saya sebut nama contoh kan biasanya pakai apa ya, itu kita bawa nih waktu ngaji, kita bawa apa namanya buku atau katalog ya Pak ya. Ini ada katalognya ini, oh ya ini harganya berapa? 200.000. Ya udah nih. Terus padahal ibu itu belum punya barangnya. Boleh nggak menjual barang yang bukan miliknya? Kalau spesifikasi yang dijual berarti jual belinya namanya jual beli apa? Salam. Dan dalam bab jual beli salam yang harus diperhatikan adalah karena yang dijual adalah spesifikasi Pak, maka tidak boleh diedit gambar yang menjadi spesifikasi. Ya, contoh apa? Ada orang Pak, spesifikasinya harus jelas. Dia jualan online sajadah, murah sih Pak ya Pak ya. Sajadah kok murah? Ternyata ketika datang kecil Pak ya Pak ya. Nah, berarti tidak jujur. Ya kan bener sih, bener gambarnya bener Pak, tapi tidak disebutkan ukurannya berapa. Ya bisa jadi ada tapi kecil tulisannya bisa jadi Pak ya. Tapi ini nggak boleh. Kita misalnya nih jualan makanan online ya, pakai apa GrabFood atau GoFood misalnya. Di fotonya Pak itu cantik banget ya Pak ya. Nah, gambarnya aja nasi goreng, ada suirannya ayam, ada telurnya penuh gitu ya, 1 ya. Ternyata ketika datang, loh kok sedikit, telurnya juga cuma sedikit ya Pak ya. Kalau menjadi spesifikasi atas jual beli dari jual beli salam berarti tidak boleh diedit. Karena gambar itu menjadi contoh nanti seperti apa. Beda kalau cuma sekedar iklan saja ya Pak ya. Iklan saja contohnya begini. Bapak beli apa namanya parfum, ketika disemprot Pak iklannya itu ibu-ibu perempuan-perempuan pada nempel ya Pak ya. Serat nempel. Ketika kita semprotkan istri kita aja itu nggak nempel. Ya berarti ini cuma sekedar iklan. Iklan juga termasuk kan kita makan mie instan itu kan iklannya menarik ya Pak ya. Di gambarnya saja itu ada telurnya, ada ayamnya. Tapi ketika kita beli apa mie instan nggak pernah di dalamnya dapat telur ya Pak ya, nggak pernah ya. Ketika iklan Pak itu mie gelas misalnya ya, itu sampai penuh ya mie-nya. Kemudian kita seduh, loh kok sedikit? Itu hanya cuma sekedar iklan. Kalau iklan saja dan di dalamnya itu cuma iklan itu boleh. Tapi kalau ini menjadi spesifikasi atas jual beli salam,
karena yang dijual adalah spesifikasinya, itu tidak boleh ada editing ya. Meskipun kadang-kadang kalau cuma pakai model yang cantik ganteng itu nggak masalah ya. Ada orang jual kaos di gambarnya itu ganteng Pak, kita beli, giliran kita pakai, kita ngeliat di kaca kok jelek ya Pak ya. Oh ini kaosnya jelek banget ya. Bisa jadi yang jelek bukan kaosnya tapi yang make ya Pak ya. Bisa jadi karena yang namanya model kan ganteng-ganteng ya Pak ya. Kalau orang ganteng, orang cantik pakai baju apa saja sih pantas ya Pak ya, pantas. Nah, ini kalau dia jual belinya salam maka tidak boleh diedit. Oke, saya kira karena sudah jam 6 kita buka sesi tanya jawab ya, insya Allah ya. Ini yang selanjutnya insya Allah nanti saya akan bahas di pertemuan, mungkin lanjutin di pertemuan berikutnya nggak masalah saja, tentang objek akad boleh diperjualbelikan kemudian bisa diserah terimakan dan diketahui oleh kedua pihak. Insya Allah kita bahas secara detail kalau nanti kita ada waktu dan kita bisa ketemu kembali.